Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Ramadan Lubis, MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan konseling Islam dan teman-teman kelas PGMI 3 yang saya banggakan. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Naila Rahmi sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi dari awal hingga akhir. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi hari ini ialah tentang adab pelaksanaan bimbingan konseling Islam. Namun sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Pada pemateri pertama oleh saya sendiri, Naila Rahmi, pemateri kedua oleh Novika Balira Harahap, pemateri ketiga oleh Ayu Anela, pemateri keempat oleh Liska Ratu Agara, pemateri kelima oleh Meila Faizah Hilda Lubis, dan yang terakhir pemateri keenam oleh Wanisa Damayanti. Saya Naila Rahmi sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian adab bimbingan konseling Islam. Sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana adab dalam bimbingan konseling Islam, ada baiknya kita tahu apa itu adab. Menurut Al-Attas, secara etimologi, adab berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-daba yu'addibu ta'dib, yang telah diterjemahkan oleh Al-Attas sebagai mendidik atau pendidikan. Dalam kamus Al-Munjid dan Al-Kausar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamakan dengan kata etikos dan etos, yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etikos ini kemudian berubah menjadi etika. Etika atau etik itu merupakan standar tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan atas nilai-nilai yang disepakati. Setiap kelompok, profesi pada dasarnya merumuskan standar tingkah lakunya yang dijadikan pedoman menjalankan tugas dan kewajiban profesional. Standar tingkah laku profesional itu diterjemahkan dari nilai-nilai hubungannya dengan orang lain, klien, dan masyarakat. Jadi, kesimpulannya, adab pelaksanaan bimbingan konseling Islam ialah suatu aturan yang harus dilakukan oleh seseorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Saya Novika Balira Harahap akan menjelaskan tentang adab atau etika pelaksanaan konseling umum. Adab atau etika pelaksanaan konseling umum tidak bisa dipungkiri bahwa konseling merupakan pekerjaan profesional. Maka dari itu kerjanya diatur dalam sebuah kode etik. Ada 4 adab atau etika profesional konseling secara umum, yaitu yang pertama, professional responsibility. Selama proses konseling berlangsung, seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap kliennya dan dirinya sendiri. Yang kedua, confidentiality, artinya bahwa seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan konseling. Ada beberapa hal yang perlu penjelasan dalam etika ini, yaitu dinamakan privilege communication, yaitu konselor secara hukum tidak bisa dipaksa untuk membuka percakapannya dengan klien. Namun untuk kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan, hal seperti ini biasa bertentangan dari aturan itu sendiri. Dengan demikian tidak ada kerahasiaan yang absolut. Yang ketiga, conveying relevant information to the person in counseling. Maksudnya, klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Keempat,
the counselor influence, yakni konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektivitas konseling. Hal-hal tersebut adalah kebutuhan-kebutuhan pribadi seorang konselor, pengalaman konselor dan figur otoritas, dan nilai moral religius yang dimiliki konselor. Terima kasih. Saya Ayu Annila. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab pelaksanaan konseling Islam. Dalam kegiatan konseling, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah adab konseling. Dalam dunia konseling, adab biasanya diartikan sebagai etika. Etika atau adab harus dimiliki oleh alim maupun murid. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan konseling bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman antara dua belah pihak. Dalam proses konseling, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain a. Konselor Islam hendaknya orang yang menguasai materi khususnya di bidang agama Islam sehingga dapat membantu dirinya dalam menangani masalah-masalah keagamaan. B. Konselor Islami adalah orang yang mengamalkan nilai-nilai agama Islam secara konsisten. Hal tersebut dapat terlihat melalui keimanan, ketakwaan, dan pengalaman keagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Konselor Islami mampu menyampaikan kaidah Islam dalam menghadapi masalah konseling secara relevan. Materi ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Liska Ratu Agara. Nama saya Liska Ratu Agara, NIM 0306192108. D. Konselor Islami hendaknya menguasai metode dengan strategi bimbingan dan konseling sehingga konseling secara terbuka bisa menerima nasihat dari konselor. E. Konselor Islami hendaknya berkepribadian terpuji dan bisa menjadi teladan bagi konseli. F. Konselor Islam hendaknya menguasai ilmu psikologi secara integral sehingga ia dapat dengan mudah menyampaikan nasihat kepada konseli melalui pendekatan psikologi. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Faiza Hilda Lubis akan menjelaskan materi mengenai adab konselor dalam pelaksanaan BK Islam. Adab konselor dalam pelaksanaan BK Islam yaitu bersabar dengan klien, selalu bermurah hati, duduk dengan berwibawa atau berkarisma, tidak menunjukkan kesombongan, mengutamakan tawadu dalam setiap pertemuan, tidak bersenda gurau, yaitu bercanda dan mengolok-olok, bersikap lemah lembut kepada klien dan tidak terburu-buru dalam menghadapi klien, memberikan petunjuk kepada klien dengan arahan yang baik, meninggalkan perkataan yang bernada sombong, memberikan perhatian penuh terhadap penanya dan memahami pertanyaannya, dan yang terakhir yaitu memotivasi klien agar mempunyai niat menjadi lebih baik karena Allah. Terima kasih. Saya, Wanisa Damayanti, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di dalam terlaksananya bimbingan konseling Islam dengan baik, bukan hanya adab konselor saja yang perlu diperhatikan, akan tetapi adab konseli terhadap konselor juga perlu diperhatikan agar tercapainya tujuan bimbingan konseling Islam dengan baik,
Yang pertama, memberikan salam atau penghormatan kepada konselor. Yang kedua, tidak banyak bicara atau berbicara yang tidak bermanfaat kepada konselor dengan banyak mengajukan pertanyaan sehingga mempersulit konselor. Yang ketiga, tidak menentang pendapat konselor dengan mengajukan banyak argumen orang lain. Yang keempat, tidak merasa lebih pintar dengan cara menentang pendapat konselor. Yang kelima, percaya kepada konselor dan tidak berburuk sangka kepada konselor sehingga tidak menyela perkataannya. Yang keenam, bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam menerima masukan. Yang ketujuh, tidak boleh menyombongkan diri serta tidak boleh mengatur konselor. Dan yang terakhir, kedelapan, fokus terhadap masalah dan tujuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ramadan Lubis MAG selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling Islam. Kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak dan ikut berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kurang maksimalnya kami dalam presentasi hari ini. Kami tutup presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.